Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Marwiyah Sitorus, NPM 2208260020. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipertensi gestasional pada blok obstetri. Yang pertama, kita mulai dari definisi. Definisi dari hipertensi gestasional itu sendiri yaitu dia gangguan hipertensi pada saat kehamilan, termasuk hipertensi kronis dengan atau tanpa preeklamsi atau eklamsi yang ditumpangkan, hipertensi gestasional, sindrom HELLP, preeklamsi dengan atau tanpa fitur para atau eklamsi menghadirkan resiko morbiditas yang signifikan pada ibu dan janin. Hipertensi gestasional ini dia dimana tingkat tekanan darahnya ibu itu lebih dari nilai normal atau dia itu bernilai 140/90. Kemudian yang kedua masuk kepada etiologinya. Etiologi dari hipertensi gestasional itu sendiri yaitu di mana kondisi yang mengurangi aliran darah, uteroplasental, dan insufisiensi vaskular termasuk hipertensi yang sudah ada pada sebelumnya, penyakit ginjal, diabetes mellitus, OSA, trombofilia, dan penyakit autoimun yang telah menunjukkan peningkatan risiko penyakit hipertensi pada kehamilan. Kemudian yang ketiga masuk kepada faktor risiko. Faktor risikonya itu sendiri yaitu wanita dengan riwayat preeklamsi sebelumnya, riwayat sindrom HELLP sebelumnya, kemudian kehamilan kembar, kemudian bisa penyakit autoimun. Setelah itu wanita yang berusia lebih dari 35 tahun, kemudian ibu yang baru pertama kali hamil, kemudian dia bisa juga karena faktor keturunan. Faktor keturunan ini dia berisiko lebih tinggi karena ketika ibu hamil memiliki ibu atau saudara perempuan yang memiliki hipertensi gestasional, dia terbukti beresiko lebih tinggi untuk mengembangkan hipertensi gestasional dan beresiko juga lebih tinggi kepada resiko berkembangnya menjadi hipertensi gestasional menjadi preeklamsi. Kemudian yang keempat, kita masuk kepada tanda dan gejala. Tanda dan gejalanya itu kita bisa menemukan tekanan darah di atas 140/90, kemudian peningkatan edema, itu biasanya terjadi pada preeklamsi, gejala cerebral, gejala visual, edema paru, gangguan ginjal, dan gangguan hati. Itu juga bisa dia mengarah kepada preeklamsi juga, karena kalau dia hipertensi gestasional, ibu ini cuma mengalami tekanan darahnya itu meningkat di atas 140/90. Tetapi kalau dia sudah mengarah ke preeklamsi, dia bisa dijumpai tanda dan gejala seperti gejala cerebral yang tadi saya sebutkan, yaitu dia bisa ibu mengalami dengan sakit kepala tak henti-henti atau sakit kepala yang parah, perubahan status mental. Kemudian gejala visual itu dia terdiri dari skotomata, fotofobia, kemudian penglihatannya bisa kabur atau kebutaan sementara. Kemudian bisa edema paru, itu yaitu dia dyspnea atau rales pada pemeriksaan. Kemudian bisa juga mengalami gangguan ginjal, yaitu dia bisa terjadi retensi air yang menyebabkan edema perifer. Kemudian yang terakhir dia bisa gangguan hati yang mana nyeri pada kuadran kanan atas. Kemudian yang kelima, kita masuk pada cara mendiagnosisnya. Cara mendiagnosisnya itu dia bisa kita tes dengan tes tekanan darah, proteinuria, darah lengkap, kreatin serum, fungsi hati. Kemudian nanti di tekanan darah dia itu di atas 140/90. Dia bisa juga mencapai 160/110 ataupun lebih besar dari 160/110 dan mungkin menandakan kerusakan organ akhir. Kemudian untuk proteinurianya itu dia protein urinnya itu nanti dia lebih besar atau sama dengan 300 mg dalam periode 24 jam atau rasio protein atau kreatinnya itu dia lebih besar atau sama dengan 0,3. Kemudian dipstick urinnya itu dia dapat digunakan jika metode lain tidak tersedia, dan proteinurianya itu dia didefinisikan sebagai pembacaan protein dia minimal positif 1 atau 1 positif. Kemudian kriteria untuk preeklamsi ini dia juga dapat dipenuhi tanpa adanya proteinuria jika seorang memiliki hipertensi yang pertama kali atau seperti hipertensi gestasional yang sedang kita bahas. Kemudian pada
darah lengkap, kita bisa menjumpai trombositopenia atau trombositnya itu dia kurang dari 100.000 per liter. Kemudian bisa insufisiensi ginjal, di mana kreatin serumnya itu dia yang awal atau kreatin serumnya itu dia lebih tinggi atau di atas 1,1 mg per desiliter. Kemudian bisa edema paru, gangguan fungsi hatinya itu dia bisa AST per ALT-nya itu lebih besar dari 2 kali batas atas normal. Kemudian yang terakhir kita akan bahas tentang tata laksananya itu. Tata laksana dari hipertensi gestasional ini kita bisa memberikan profilaksis dengan aspirin 81 mg yang diindikasikan untuk pencegahan dimulai dari 12 sampai 28 minggu kehamilan dan dilanjutkan sampai melahirkan ketika 1 faktor resiko tinggi atau 2 atau lebih dari faktor resiko sedang. Faktor resiko tingginya itu dia terdiri dari dia pernah mengalami preeklamsi, hipertensi kronis, atau diabetes tipe 1, tipe 2, penyakit ginjal, penyakit autoimun, dan terutama lupus eritematosus sistemik atau sindrom antifosfolipid atau kehamilan multifetal. Kemudian faktor risiko sedangnya itu dia bisa nullifarity, interval kehamilan lebih dari 10 tahun, kemudian status sosial ekonomi yang rendah, dia biasanya rasnya itu ya Afrika Amerika. Kemudian riwayat keluarga yang relatif terkena preeklamsi. Kemudian usia ibunya lanjut di atas 35 tahun. Kemudian dia bisa UGR atau persalinan atau pertumbuhan janin terhambat. Kemudian hasil kehamilan yang merugikan sebelumnya seperti abortus atau keguguran. Kemudian terapi lini pertamanya itu untuk hipertensi gestasional ini kita dapat memberikan obat antihipertensi seperti labetalol, hidralazin, atau nifedipin. Namun nifedipin ini lebih disukai jika obat oral untuk pengobatan oral akut, dan nifedipin atau labetalol ini dia lebih disukai dalam pengaturan rawat jalan. Ini referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.